Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Ude Mulyani dari Prodi D3 RMIK 1B. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep penyebab penyakit. Yang pertama, konsep penyebab penyakit, yaitu ada sebab dan akibat. Sebabnya, sebuah peristiwa atau kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Akibatnya yaitu penyebabnya itu harus didahului oleh si penyakitnya. Lalu pengertian penyakit. Pengertian penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh sendera eksternal apapun. Perkembangan teori terjadinya penyakit. 1. Teori contagion. Kontak person to person. Yang kedua, teori Hippocrates, yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terjadi oleh air, udara, dan lingkungan dan cuaca. Yang ketiga, teori humora, yaitu gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh putih, kuning, hitam, dan merah. Bila terjadi ketidakseimbangan, timbullah penyakit. Yang keempat, teori miasma, yaitu adanya sisa-sisa MH yang alami pembusukan, sehingga udara dan lingkungan menjadi kotor. Yang kelima, teori epik, yaitu dihubungkan dengan cuaca dan geografi setempat. Yang keenam, teori jasad renik, yaitu penyebab penyakit adalah jasad renik atau mikroorganisme kuman dianggap sebagai penyebab tunggal. Jenis penyakit yaitu ada 3, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit kronis. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyakiti tubuh manusia. Kuman dapat berupa virus, bakteri, amuba, atau jamur. Beberapa jenis penyakit yang menular yaitu malaria, DBD, TBC, rabies, dan flu burung. Yang kedua, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan karena adanya problem fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut, contohnya batuk, sariawan, sakit perut, kecanduan makanan ketergantungan, dan penyalahgunaan obat yang terlarang, kecelakaan, dan penyakit gangguan mental. Yang ketiga, penyakit kronis. Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung sangat lama. Beberapa penyakit kronis yang sering menyebabkan kematian kepada si penderita antara lain AIDS, serangan jantung, dan kanker. Segitiga epidemiologi. Komponennya yaitu yang pertama ada host, yang kedua ada agen, yang ketiga ada environment. Perubahan pada salah satu faktor atau komponen akan mengubah keseimbangannya. Hubungan ketiga komponen digambarkan sebagai tuas dalam ketimbangan environment sebagai penumpu. Yang pertama ada host. Host adalah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat memengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit. Yang pertama, host manusia sebagai makhluk biologis yang bisa disebabkan oleh umur, jenis seks, ras, dan keturunan. Bentuk anatomi tubuh
Yang ketiga, fungsi fisiologis atau faal tubuh, keadaan imunitas, status gizi dan status kesehatan secara umum. Yang kelima ada kemampuan interaksi dengan penyebab secara biologis. Host menurut manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama adat istiadat, agama, hubungan keluarga. Yang kedua ada pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Yang ketiga kebiasaan hidup atau hidup sehat. Yang kedua ada agen. Agen adalah suatu substansi atau elemen tertentu hidup atau tak hidup yang kehadirannya atau ketidakhadirannya bila diikuti dengan kontak yang efektif dengan manusia yang rentan dalam keadaan yang memungkinkan akan menjadi stimuli untuk menimbulkan atau memudahkan terjadinya proses penyakit. Sifat-sifat agen. Klarifikasi agen. Yang pertama ada agen nutrien, yang kedua ada agen kimia, yang ketiga ada agen biologik, yang keempat ada agen fisik, yang kelima ada agen mekanik. Sifat-sifat agen. Yang pertama ada patogenetisi, yang kedua ada virulensi, yang ketiga ada antigenetisi, yang keempat ada infektivi. Yang pertama patogenetisi, yaitu kemampuan agen untuk menimbulkan reaksi pada host sehingga timbul penyakit. Yang kedua ada virulensi, yaitu ukuran keganasan atau derajat kerusakan yang timbul oleh agen. Yang ketiga, antigenetisi, kemampuan agen merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh pada host. Yang keempat, infektivi, yaitu kemampuan agen mengadakan invasi dan penyesuaian diri bertempat tinggal dan berkembang biak dari diri host. Yang ketiga yaitu environment. Environment adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Klasifikasi lingkungan, yang pertama ada lingkungan fisik, yang kedua biologi, yang ketiga sosial dan ekonomi. Yang pertama lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati seperti kendaraan, gunung, air, sungai, udara, laut, tanah, dan lain-lainnya. Lingkungan biologi adalah segala sesuatu yang bersifat hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu lingkungan di mana ada sumber ekonomi dan lingkungan berhubungan erat dengan kebutuhan atau adanya ekonomi. Lingkungan sosial merupakan lingkungan yang terbentuk akibat adanya hubungan rasional antara manusia untuk memenuhi kebutuhan atau mencari solusi terhadap berbagai tantangan atau kesulitan secara bersama. Ini adalah gambar dari roda atau hubungan antara yang tadi di atas, yaitu yang pertama ada host, ada lingkungan sosial, ada lingkungan fisik, inti genetik, dan lingkungan biologis. Pengertian sehat dan sakit. Lingkungan sosial, yaitu peranan lingkungan sosial yang lebih besar yang lainnya pada stres mental. Yang kedua, peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya daripada
daripada yang lainnya. Yang ketiga, peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang penyakit malaria. Lalu inti genetik lebih besar daripada penyakit keturunan. Lalu pengertian sehat dan sakit. Yang pertama, sehat. Menurut WHO adalah keadaan kesempurnaan fisik, mental, dan kehidupan sosial, dan bukan berarti hanya bebas dari penyakit atau kelainan atau cacat menurut WHO. Yang kedua, sakit adalah sesuatu penyimpangan dari status penampilan yang optimal. Lalu peralihan dari sehat ke sakit, yaitu proses yang diawali dengan keadaan yang keterpataan dan host atau penjamu harus dalam keadaan keterpataan sehat dapat menjadi proses penyakit. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.